Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai distinct dan agregat ya. Oke, kita langsung mulai saja. Kita mulai dari distinct ya. Di sini saya sudah siapkan data dan sudah saya tambahkan dua field baru ya. Ada segmen dan total payment. Segmen ini varchar 1 dan total payment ini jenisnya float ya. Oke, untuk distinct kegunaannya adalah apabila ada value yang duplikat, maka akan dihilangkan ya. Misalkan saya ingin mendistinct segmen nih, segmen karena di sini hanya ada dua, A dan B, maka nanti hasilnya adalah A dan B saja row-nya. Seperti ini. Ini sebenarnya mirip dengan group by ya, hanya cara cepatnya saja dari group by seperti ini. Oke, lalu apabila tidak ada yang duplikat bagaimana? Kalau tidak ada yang duplikat, misalkan customer code kan unik semua ya, ini value-nya akan muncul semua seperti ini. Lalu apabila kita, kan tadi segmen hanya dua ya, kalau misalkan kita select juga customer code bagaimana? Nah ini berarti kita akan mendistinct dua field nih, segmen dan customer code. Sedangkan karena customer code-nya unik semua, ya akhirnya nanti tampil semua. Jadi sama saja hasilnya seperti ini gitu. Oke, itu untuk distinct. Lalu kita akan membahas agregat. Untuk agregat sendiri ini gunaannya banyak ya, terutama untuk penjumlahannya. Ini biasanya sering dipakai ya. Oke, kita langsung set saja seperti ini. Misalkan saya ingin menjumlahkan total payment nih. Saya ingin menjumlahkan total payment ya, semuanya dari satu table ini. Oke, kita langsung tulis saja seperti ini. Nah, apabila kita gunakan langsung sum seperti ini, maka nilainya akan dijumlahkan ya di seluruh table ini. Tapi apabila kita memberikan tambahan sintaks di belakang ini, group by, misalkan group by segmen, maka summary-nya akan terbagi menjadi dua, terbagi menjadi group by segmen ini. Karena kan segmennya ada dua ya tadi, ada A dan B. Maka dia akan menjumlahkan segmen A dan segmen B-nya. Oke, kita tampilkan saja ya segmennya di sini, di select-nya agar terlihat. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tampilkan semua data MS customer di sini. Oke, kita coba bandingkan ya. Nah, untuk segmen A ada 5 customer. Apabila dijumlahkan, coba silakan dijumlahkan. Oke ya, harusnya pas ya angkanya seperti ini. Dan untuk segmen B juga apabila kita jumlahkan, kita jumlahkan dulu ya. Oke, harusnya pas juga ya angkanya segini. Oke, itu untuk summary. Lalu ada lagi untuk max. Max itu kita mencari nilai yang paling maksimum ya, nilai yang paling tinggi. Sama seperti tadi, apabila kita langsung menggunakan max dari total payment nih, maka yang tampil adalah nilai yang paling tinggi. Oke, kita lihat benar nggak nilai yang paling tinggi itu 780.000. Ya betul ya, kayaknya ya betul, yang paling tinggi adalah 780.000. Nah, apabila kita gunakan group by, maka dia juga akan memecah nih berdasarkan field yang kita group by ini. Maka dia akan mencari masing-masing maksimum dari segmennya. Segmen A dan segmen B sekian maksimumnya. Lalu untuk min
Bagaimana untuk min? Sama saja seperti max. Oke, kita tinggal ganti min ini. Maka dia akan mencari nilai yang paling kecil. Nah, seperti ini ya. Nilai yang paling kecilnya adalah, ya betul ya, 30.000 nilai yang paling kecilnya. Nah, untuk EVG itu apa sih? EVG itu average ya. Maka dia akan menghitung rata-rata dari total payment. Nah, seperti ini. Apabila kita menggunakan group by, maka yang terjadi adalah dipecah juga sama ya, sesuai grupnya. Ada A dan B sesuai segmennya. Nah, untuk count ini gunanya untuk menghitung jumlah bukan total ya, tapi cuma jumlah barisnya saja yang dihitung. Misalkan kita count nih, ada 12, datanya bener nggak? Coba. Betul ya, ada 12. Terus kalau kita pecah by segmen nih, maka di segmen A ini ada 5 customer dan di segmen B ada 7 customer. Oke, kalau kita lihat, betul ya, di sini hanya ada 5 customer segmen A-nya dan segmen B-nya ada 7 customer. Nah, sebenarnya count ini nggak harus pakai field tertentu sih. Kita pakai bintang juga bisa-bisa aja sebenarnya. Nah, kayak gini ya. Jadi 12. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya harap ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih.